Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok berapa ya kemarin ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 yaitu dengan judul usaha counter HP dan jasa servis HP yang Ulang, disusun. aku melek. Lha gak apa sih? Wong sing ngerekod aku kok. Ya wis ulang. Mukaku elek. Gak kerikot gak kerikot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan kami dari kelompok 6 dengan jenis usaha counter HP dan jasa servis HP yang disusun oleh kami berdua yaitu ada Mbak Puspita Pratama dengan NPM 14621000134, terus saya sendiri yaitu Muhammad Alfian Wicaksono dengan NBI 14621000198 dengan dosen pembimbing Bapak Sitkon. Untuk pengantar aku baca sedikit aja ya. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayahnya. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, insan yang menjadi panutan bagi seluruh umat. Nah, proposal ini mencakup langkah-langkah strategis dalam mendirikan counter HP yang tidak hanya menjadi tempat pembelian perangkat telepon genggam berkualitas, tetapi juga pusat layanan yang dapat diandalkan untuk perbaikan dan pemeliharaan perangkat tersebut. Dengan memahami kebutuhan konsumen dan tren pasar, kami yakin usaha ini akan memberikan kontribusi positif baik dalam hal ekonomi maupun kepuasan pelanggan. Cukup singkat saja untuk kata pengantarnya. Nah, untuk penjelasan dari pendahuluan dan lain-lain akan dijelaskan oleh Mbak Puspita Pratama. Untuk waktu dan tempatnya dipersilahkan. Baik, di sini pendahuluannya itu manusia adalah makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak mungkin tidak lepas dari manusia satu dengan manusia lainnya. Manusia tidak mungkin bisa berdiri sendiri. Manusia memerlukan beragam informasi untuk dapat menjalani hidup dengan lebih baik dari sebelumnya. Dan manusia juga perlu menjalin suatu hubungan dengan manusia lain demi mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan. Dari apa yang kita lakukan akan tersirat sebuah pesan untuk diri kita sendiri maupun orang lain. Untuk karena itu, komunikasi tidak akan pernah bisa terlepas dari kehidupan seseorang. Nah, perkembangan dunia terkadang memberikan efek positif bagi kemajuan manusia itu sendiri, terutama pada bidang komunikasi. Dewasa ini teknologi komunikasi semakin berkembang dan terus maju. Komunikasi dengan teknologi canggih sudah banyak digunakan oleh berbagai kalangan masyarakat, yaitu ada telepon genggam atau yang lebih dikenal dengan sebutan HP, merupakan salah satu alat komunikasi yang sedang digemari oleh banyak orang. Pada awalnya penggunaan telepon genggam ini hanya oleh orang-orang yang tertentu yang mempunyai kemampuan untuk membelinya. Mengingat saat itu harga telepon genggam masih sangat mahal, namun kini dimanapun kita berada, bisa dengan mudah menjumpai orang yang mempunyai HP dan itu merupakan suatu pandangan yang sudah biasa. Nah, dalam kondisi ini, peluang bisnis yang berkaitan dengan HP sangat terbuka lebar dan menjanjikan. Dalam peluang ini, maka kami mencoba untuk membuka usaha counter HP dengan nama Fiancel. Nah, ini adalah kemudian yaitu deskripsi usahanya. Handphone merupakan salah satu kebutuhan pokok masyarakat modern. Hampir semua orang memiliki handphone, baik untuk keperluan pribadi maupun
keperluan pekerjaan. Hal ini membuat usaha konter HP dan jasa servis HP menjadi salah satu peluang usaha yang menjanjikan. Produk dan jasa usaha konter HP dan jasa servis HP menawarkan berbagai produk dan jasa, antara lain yaitu penjualan handphone baru dan bekas, penjualan aksesoris handphone, jasa servis handphone termasuk pergantian spare part, kemudian jasa isi ulang pulsa, paket data, dan token listrik. Kemudian di sini yaitu ada segmentasi, target, dan positioning. Yang pertama yaitu segmentasi. Segmentasi ini dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada demografis. Produk dan jasa kami ditujukan untuk melakukan untuk semua kalangan usia yang menggunakan atau membutuhkan perangkat seluler di daerah Surabaya dan sekitarnya. Kemudian geografis yaitu pemasaran terutama difokuskan di daerah Surabaya dan sekitarnya karena permintaan yang tinggi untuk layanan perbaikan dan konter HP. Ketiga yaitu psikografisnya, yaitu kami menargetkan konsumen yang memiliki kebutuhan untuk memperbaiki dan layanan perangkat seluler tanpa memandang gaya hidup atau pola hidup tertentu. Fokus pada kebutuhan praktis dan efisien. Yang keempat yaitu ada perilaku, konsumen yang mencari solusi cepat dan handal untuk masalah teknis perangkat seluler seperti perbaikan, upgrade, dan konsultasi teknis. Yang B yaitu ada target. Pasar sasaran kami adalah semua pemilik perangkat seluler di Surabaya dan sekitarnya, dan segala lapisan masyarakat yang memerlukan layanan perbaikan dan konter HP yang handal. Kemudian yang C yaitu ada positioning, yaitu kami mempositioningkan diri sebagai penyedia layanan konter HP yang andal dan profesional di Surabaya. Faktor unik kami adalah yaitu keahlian teknis, yaitu menyediakan layanan perbaikan HP oleh teknisi yang berpengalaman. Kemudian kecepatan dan efisiensi, menawarkan solusi cepat dan efisien untuk kebutuhan perbaikan HP. Kemudian pelayanan pelanggan, fokus pada kepuasan pelanggan dan pelayanan yang ramah. Dan yang terakhir yaitu ada transparansi dan integritas, yaitu memberikan informasi yang jelas tentang biaya perbaikan dan proses yang transparan. Yang D yaitu ada perkiraan permintaan dan penawaran pesaing. Yang pertama yaitu permintaan. Permintaan akan konter HP dan jasa servis HP di Surabaya diperkirakan akan terus meningkat di masa depan. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain yaitu bertambahnya jumlah pengguna smartphone di Surabaya, kemajuan teknologi smartphone yang semakin cepat, dan kebutuhan akan jasa servis HP yang semakin meningkat. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statis yaitu BPS, jumlah pengguna internet di Surabaya pada tahun 2022 mencapai 4,5 juta orang. Angka ini diperkirakan akan terus meningkat di tahun-tahun mendatang seiring dengan meningkatnya penetrasi internet di Indonesia. Selain itu, kemajuan teknologi smartphone juga mendorong permintaan akan konter HP dan jasa servis HP. Smartphone yang semakin canggih tentunya membutuhkan perawatan yang lebih baik. Hal ini mendorong masyarakat untuk mencari jasa servis HP yang berkualitas. Kemudian yang kedua yaitu ada penawaran. Nah, penawaran konter HP dan jasa servis HP di Surabaya juga diperkirakan akan terus meningkat di masa depan. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain yaitu munculnya pemain baru di industri ini, kemudian perkembangan bisnis e-commerce. Munculnya pemain baru di industri ini tentunya akan menambah pesaing, namun hal ini juga akan meningkatkan pilihan bagi konsumen. Selain itu, perkembangan bisnis e-commerce juga turut mendorong pertumbuhan industri konter HP dan jasa servis HP ini. Konsumen kini dapat dengan mudah membeli smartphone dan memperbaiki secara online. Kemudian di sini ada yaitu rencana operasional usaha. Yang pertama yaitu tujuannya. Tujuannya yaitu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan perangkat komunikasi dan layanan perbaikan perangkat komunikasi dengan harga terjangkau, kualitas tinggi, dan layanan yang cepat dan ramah pelanggan.
Kemudian sumber daya yang diperlukan yaitu peralatan, yaitu ada toko atau counter, etalase, peralatan komputer, peralatan komunikasi, peralatan servis handphone. Kemudian bahannya yaitu ada handphone, aksesoris handphone, dan spare part handphone. Dan sumber daya manusianya yaitu ada pemilik atau pengelola atau owner-nya sendiri. Kemudian tugasnya yaitu Counter HP yaitu menjual smartphone dan aksesoris dengan harga yang kompetitif, terus memberikan pelayanan yang ramah dan memuaskan, serta membangun hubungan baik dengan pelanggan. Serta jasa servis HP yaitu melakukan perbaikan smartphone dengan cepat dan tepat, lalu memberikan garansi yang atas perbaikan yang dilakukan, serta menjaga kepuasan pelanggan. Lalu selanjutnya yaitu ada strategi pemasaran, akan dijelaskan dengan Mas Alfi. Terima kasih untuk Puspita Pratama. Untuk strategi pemasaran sendiri, itu kami melakukan beberapa langkah seperti berikut. Yang pertama yaitu segmentasi pasar. Nah, untuk segmentasi pasar sendiri kami mengidentifikasi segmen pasar mana yang paling cocok untuk bisnis kami, seperti konsumen, individu, pemilik bisnis kecil, atau entitas perusahaan. Nah, yang kedua yaitu penentuan target pasar. Di sini kami strategi yaitu pilih target pasar yang ingin Anda layani secara khusus, misalnya pemilik smartphone bermerek tertentu atau wilayah geografis tertentu. Nah, untuk wilayah geografis tertentu yaitu seperti banyaknya lalu lalang orang yang lewat atau di lingkungan padat penduduk. Nah, itu yang ketiga yaitu penawaran produk dan layanan. Nah, di sini kami menawarkan produk dan layanan seperti penjualan HP, perbaikan aksesoris, penjualan HP, perbaikan HP, penjualan aksesoris atau layanan tambahan seperti perlindungan garansi. Nah, di sini untuk perlindungan garansi yaitu untuk penjualan HP dan servis. Itu untuk penjualan HP kita memberikan garansi seperti apabila ada kerusakan di bagian spare part tertentu, kecuali di bagian LCD, perbaikan kecil lah. Itu pula untuk servis. Nah, apabila HP yang kami servis ada kerusakan lagi, yaitu kita akan memperbaiki ulang, kecuali untuk yang human error. Nah, yang keempat yaitu harga yang kompetitif. Nah, di sini harga yang kompetitif itu sangat menarik pelanggan. Nah, untuk kalau harga yang kemahalan, nanti pelanggan akan ke counter lain atau beli di counter lain. Nah, di sini kami memberi harga yang relatif murah atau enggak mahal-mahal banget. Nah, untuk yang kelima yaitu branding dan identitas visual. Nah, di sini kami membuat merek yang kuat dan identitas visual yang mengesankan, yaitu dengan logo, desain toko, dan promosi harus mencerminkan profesionalisme dan kualitas layanan. Nah, itu yang keenam yaitu pemasaran digital. Nah, di sini kami akan memanfaatkan pemasaran digital untuk mencapai pelanggan, yaitu seperti buat dan kelola situs web serta aktif di medsos, gunakan iklan online, optimasi mesin pencari atau SEO, dan kampanye media sosial untuk meningkatkan exposure untuk menarik minat pelanggan. Yang ketujuh itu kerjasama dengan perusahaan HP. Nah, jalin kemitraan dengan perusahaan HP atau distributor resmi untuk mendapatkan akses ke produk terbaru, dukungan teknis dan promosi bersama. Nah, yang terakhir yaitu layanan pelanggan yang unggul, yaitu memastikan layanan pelanggan yang berkualitas tinggi, tanggapi keluhan dan permintaan perbaikan dengan cepat dan profesional. Nah,
masih ada lagi. Yang ke-9 yaitu program loyalty dan diskon. Itu menawarkan program loyalty untuk mendorong pelanggan kembali ke toko kami, diskon khusus atau harga obral. Nah, yang ke-10 yaitu pengukuran kinerja setelah beberapa bulan, misalnya untuk menerapkan metrik kinerja seperti rekap penjualan harian, kepuasan pelanggan perharinya tuh kayak gimana, dan ROI pemasaran digital. Yang 11 yaitu kualitas layanan perbaikan, untuk itu memastikan teknisi terlatih dengan baik dan menggunakan suku cadang berkualitas tinggi. Nah, untuk suku cadang yang berkualitas tinggi ini memerlukan modal yang sangat banyak, yaitu sekitar 15 jutaan, untuk itu pun belum lengkap. Itu yang 12 yaitu keamanan data pelanggan. Nah, di sini kami melindungi data pelanggan dengan sangat serius, terutama jika menangani perangkat pelanggan. Keamanan data dan privasi adalah aspek yang sangat penting. Itu yang 13 yaitu mengembangkan ekosistem. Mencari peluang untuk mengembangkan ekosistem bisnis Anda, seperti menawarkan aksesoris, pelatihan atau aplikasi terkait. Yang ini itu analisis usaha. Nah, di sini ada strength, weakness, dan opportunities dan trade. Untuk strength sendiri yaitu kami analisisnya seperti berikutnya. Itu yang pertama, pangsa pasar yang luas. Itu penggunaan smartphone di Indonesia sangatlah tinggi, sehingga potensi pasar untuk usaha counter HP dan jasa servis HP juga sangat besar. Yaitu usaha ini tuh tidak akan tergerus oleh zaman. Itu yang kedua yaitu permintaan yang terus meningkat. Nah, peningkatan ini itu terhadap penggunaan smartphone juga akan meningkatkan permintaan akan jasa servis HP. Yang ketiga yaitu modal awal yang relatif terjangkau. Nah, modal awal untuk mulai usaha counter HP dan jasa servis HP cukup terjangkau, sehingga cukup menjadi peluang bagi pemula. Yang keempat yaitu kemudahan dalam berpromosi. Dengan adanya media sosial dan internet, promosi usaha counter HP dan jasa servis HP dapat dilakukan dengan mudah dan terjangkau. Nah, untuk weakness-nya sendiri yaitu kelemahannya persaingan yang ketat. Nah, usaha counter HP dan jasa servis saat ini sudah semakin banyak. Yang kedua itu keahlian teknis yang dibutuhkan. Nah, untuk menjalankan usaha counter HP dan jasa servis HP perlukan keahlian teknis yang memadai untuk memperbaiki smartphone, yaitu dengan merekrut teknisi yang andal dan terpercaya. Yang ketiga yaitu biaya operasional yang cukup tinggi. Nah, biaya operasional usaha counter HP dan jasa servis HP yaitu cukup tinggi, terutama untuk biaya sewa tempat dan pembelian suku cadang atau alat untuk servis HP-nya sendiri. Yang keempat yaitu ketersediaan spare part. Nah, spare part handphone terkadang menjadi kendala dalam usaha ini. Kenapa kok bisa jadi kendala? Karena bisa jadi keterbatasan stok atau harga spare part yang tidak tentu atau naik turun. Nah, opportunities-nya itu perkembangan teknologi smartphone yang semakin pesat akan membuka peluang baru bagi usaha counter HP dan jasa servis HP. Yang kedua yaitu peningkatan daya beli masyarakat akan meningkatkan permintaan akan smartphone, sehingga juga akan meningkatkan permintaan akan jasa servis HP. Peluang untuk memperluas usaha. Nah, usaha counter HP dan jasa servis HP dapat dikembangkan menjadi usaha yang lebih besar, seperti membuka cabang di tempat lain atau menjual smartphone secara online, yaitu seperti di Allshop, di Live, dan lain-lain. Yang D yaitu threats. Nah, threats itu ancaman. Nah, terutama untuk perubahan teknologi, perkembangan teknologi digital dan kebijakan pemerintah. Nah, ini itu perubahan teknologi sendiri yaitu dapat membuat handphone lama menjadi tidak kompatibel dengan teknologi terbaru, yaitu seperti contohnya HP Samsung J5 dengan S20. Nah, untuk sistemnya kan sangat anjlok sekali apabila dimasukkan untuk sistem S20 ke J5 itu tidak akan bisa atau
tidak kompatibel. Untuk yang kedua yaitu perkembangan teknologi digital. Digital yaitu seperti cloud computing dan AI itu dapat menjadi ancaman bagi usaha counter HP dan jasa servis HP. Hal ini karena teknologi digital dapat membuat pengguna handphone lebih mandiri dalam memperbaiki handphone mereka. Nah, yaitu yang ketiga, kebijakan pemerintah. Nah, seperti regulasi impor spare part dapat mempengaruhi usaha counter HP dan jasa servis HP. Nah, untuk perkiraan jadwal kegiatan selama 3 bulan pembukaan atau setelah launching counter HP sendiri, yaitu yang pertama yaitu kami akan meninjau stok produk HP terlebih dahulu. Nah, di sini peninjauan stok HP itu berjalan selama 2 minggu.